Saya tidak butuh pengakuan saudara, tetapi di sini ada kejanggalan. Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. Bohong menjadi kata yang paling sering disebut majelis hakim saat mencecar kesaksian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf di persidangan Richard Eliezer. Hakim bahkan menyebut Ricky Rizal telah mengorbankan keluarga demi menutupi skenario Ferdy Sambo. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap yang mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka. Bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Sementara Kuat Ma'ruf akhirnya mendapat apresiasi dari hakim karena telah jujur mengakui kebohongan yang dilakukan atas perintah Sambo. Udah, kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan, kamu tiarap. Jadi kamu nggak tahu ada suara tembakan di bawah. Jelas ya? Pak, saya ngomong itu. Ini untuk bantu Richard. Jelas ya? Ya Pak, udah saya udah ikutin itu ya. Dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur. Nah, kau mulai kebohongannya dari situ ya kan sampai hari ini kan gitu ya. Namun, ketika Kuat Ma'ruf bersikukuh tidak melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir Yosua, kuasa hukum Richard Eliezer tidak kehabisan akal dengan mengklarifikasi perihal Kuat yang pernah diperiksa dengan alat pendeteksi kebohongan. Saudara saksi pernah diperiksa lie detector? Pernah. Tahu hasilnya? Tahu. Apa hasilnya? Katanya saya berbohong. Setali 3 uang dengan mantan bawahannya, Ferdy Sambo juga membantah tidak ikut menembak Yosua. Namun sama dengan Kuat, Ferdy Sambo juga pernah diperiksa dengan poligraf dan dinyatakan berbohong. Saudara saksi, pernah nggak saudara diperiksa dengan alat poligraf? Pernah. Pernah. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Terima kasih majelis. Yang mulia, Ya. belum selesai saya menjawab. Ya silakan. Jadi poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian ya mulia. Ya nanti biar majelis yang menilai. Masalah kejujuran saudara majelis hakim yang menilai. Selain klarifikasi perihal alat pendeteksi kebohongan, Ferdy Sambo juga menuding mantan ajudannya Richard Eliezer telah mengarang cerita di persidangan. Tidak benar keterangan dia itu ngarang-ngarang. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain setelah itu berselingkuhan. Nanti tanyakan ke dia, kita bukan tanyakan untuk persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Kebohongan Ferdy Sambo tentang skenario tembak-menembak yang menewaskan Yosua Huta Barat telah mengakibatkan 34 anggota Polri dicopot dari jabatannya dan 97 polisi diperiksa terkait pelanggaran etik penanganan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Ya saya sempat cerita sama Agus ketika Gus, ini kita kayaknya nih kita dibohongin ini. Terus Agus bilang, masa sih bang begitu? Iya kayaknya seperti itu karena Direksus ngomongnya begitu. Wah, kok sampai sejauh gitu sih bang saya dikadalin begitu, kita dikadalin begitu semua. Ya nggak tahu ini Gus, ini abang juga mau dipatsus, saya bilang gitu. Pada saat itu saya merasa apa yang disampaikan Pak FS secara umum masih hal yang wajar aja yang mulia. Hal yang wajar saja, Ya, walaupun di kemudian hari berubah. ya karena saya juga merasa dibohongi setelah semuanya terungkap. Tidak ada kejahatan yang sempurna, begitu juga kebohongan. Perlahan pasti akan terbongkar bila tidak konsisten dengan bukti, fakta, dan data. Saudara cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Sudah bersama saya Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pajajaran, Profesor Romli
Atma Sasmita. Prof, terima kasih sudah di Rosi. Prof, dalam hari-hari ini, sepekan ini persidangan yang saling mengkonfrontir kesaksian Icat dan Ferdy Sambo beserta timnya dalam hal ini yang satu kesaksian dengan dia yaitu Ricky dan Kuat Ma'ruf. Kita sering mendengar ekspresi hakim itu yang cukup marah atau emosi. Misalnya kalau bohong harus konsisten. Kalau mau ngarang cerita harus tuntas. Kesaksian Anda tidak masuk akal. Saya akan mulai dengan hal ini. Bagaimana Prof. Romli melihat emosi yang cukup dipertunjukkan oleh hakim? Ya, begini ya. Kalau pendapat saya melihat situasi sidang, ya, terutama hakim ini, karena hakim ini kan penjurunya semua, kekuasaannya besar, ya, memerlukan orang yang sabar, punya integritas, apalagi tanggung jawab. Dia terbebani juga sebetulnya ya oleh perkara ini, karena dalam sorotan semua pihak, ya, terutama dari atasan masing-masing kan. Oleh karena itu dia harus hati-hati, karena hati-hatilah stres, ya kan. Dan itulah menjadi persoalan. Jadi hakim sendiri tahu bahwa aduh ini tidak masuk akal, tetapi ada Sambo dan dua orang ini yang saling mendukung yang menurut dia tidak masuk akal. Prof. Romli, saya akan cuplik persidangan yang dalam beberapa hari ini kita lihat dan saya ingin meminta pandangan hukum Prof. Romli. Kita lihat dulu dari yang satu ini. Pada tanggal 7 malam itu, ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan Joshua. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia. Istri saya menyampaikan, Pak Joshua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar, sudah saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Saya sudah sampaikan, kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan Pak, semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Udah, saya kalau gitu saya minta untuk Polres untuk datang amanin kamu. Sudah Pak, saya takut nanti terjadi apa-apa ada ancaman dari Joshua. Berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai Kadif Propam, saudara cuma mengikuti aja? Saya lebih mementingkan keselamatan istri saya yang mulia. Keselamatan istri saudara. Andaikan malam itu saudara menghubungi Kapolres atau Kapolda, kira-kira apa tanggapannya? Pasti akan atensi. Pasti akan atensi melihat posisi saudara saat itu. Iya yang mulia. Betul kan? Tapi saudara tidak melakukan. Saya tidak melakukan. Ini bertolak belakang gitu loh, artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir, saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Prof. Romli, jadi satu sisi khawatir pada istrinya, tapi satu sisi tidak memberikan perlindungan yang optimal. Karena untuk seorang Kadif Propam pada masa itu, jangankan satu Kapolres, pasukan Sepolda saja bisa dia kerahkan untuk mengepung dan mengamankan istrinya yang keselamatannya terancam. Apa yang sebenarnya ingin digali oleh hakim yang jelas-jelas mengatakan ini bertolak belakang? Hakim itu ingin menggali sejauh mana atensi dari sang suami terhadap sang istri. Itu saja kan sebetulnya. Sudah dijawab oleh sang suami. Bahwa istrinya melarang nanti saja di Jakarta supaya jangan ada keributan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya bukan sesuatu persoalan. Harus dipersoalkan. Tahu ada dalam, dia mengatakan istrinya saya dapat perlindungan di sini dengan ajudan yang ada. Ya kan dari Tapi tidakkah itu seperti ungkapan hakim itu tidak masuk akal, itu bertolak belakang. Sehingga hakim ingin menggali sesungguhnya bahwa apa yang terjadi malam itu tidak ada. Mungkin saja begitu.
Ya, tapi menurut saya ya, jawaban Sambo ditanya oleh hakim soal komunikasi dengan istrinya, itu sesoal yang ingin mengetahui sejauh mana ya ada memang perhatian sang suami terhadap sang istri. Ya lebih jauh ya, lebih jauhnya adalah keseriusan kesungguhan. Di sebalik itu juga keseluruhan hakim ini sandiwara, nggak ada sebenarnya kontak-kontak ini. Tapi kan kalau kita lihat periode selanjutnya setelah itu, besoknya datang kemudian ada suatu langkah dari si Sambo untuk melakukan perencanaan-perencanaan seperti itu. Jadi menurut saya ya biasa-biasa aja. Ya. Satu lagi, yaitu soal perbedaan kesaksian antara Sambo dan Richard Eliezer. Ini dia. Yosua masuk bersama Kuat dan Ricky di belakangnya. Saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Yosua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Yosua. Saya sampaikan ke Yosua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya bilang kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia. Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Dia suruh berutut. Wih kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu itu posisi korban? Didorong ke depan. Itu Bang Yosua kayak gini yang mulia. Ih Pak, kenapa? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Tadi saudara saksi sampaikan waktu tadi saksi sampaikan kalau yang di lantai 3 di Saguling, saudara saksi menyampaikan kepada Richard Eliezer kalau dia melawan tembak saja. Terus saudara saksi sampaikan di Duren 3 hajar cat. Saudara saksi bisa perjelas maksudnya hajar itu seperti apa? Apakah pakai tangan, pakai kaki? Saya saat itu tidak berpikir hajar menggunakan tangan atau kaki atau senjata. Tapi kemudian terjadilah penembakan itu sehingga saya sudah sampaikan ke Richard saya yang akan bertanggung jawab. Prof. Romli, bagaimana Anda melihat kualitas kesaksian Richard Eliezer dan Sambo? Jelas ya, ini paling jelas, paling nyata dari persidangan itu kejujurannya memang luar biasa. Eliezer ya. Jadi tidak ragu-ragu dia bicara apa adanya, sekalipun dia harus berhadapan dengan mantan atasannya. Bahkan sebaliknya Sambo. Dari pengamatan saya, dari awal skenario saja,
Saya udah tidak percaya bahwa dia akan bicara jujur. Itu aja masalahnya. Jadi sebetulnya kekuatan kualitas penilaian kesaksian keterangan saksi dari Eliezer itu lebih besar daripada Sambo. Karena ada perbedaan yang sangat mencolok soal tembak dan hajar. Lalu kemudian soal siapa yang menembak hingga membunuh Yosua. Icat mengatakan 3-4 dan kemudian Sambo lah yang menembakkan peluru terakhir untuk menghabiskan nyawa Yosua. Sebaliknya Sambo mengatakan dia tidak ikut menembak. 5 peluru itu ditembakkan oleh Eliezer. Menurut Anda, hakim akan menggali seperti apa untuk lebih mendalami fakta-fakta yang sebenarnya? Ini ya, dari awal saya ikuti soal rekonstruksi dulu. Pertama kan rekonstruksi. Di situ Sambo memperagakan dia nembak. Dalam rekonstruksi loh, memperagakan dia nembak. Jadi jelas bahwa Sambo menembak setelah si Eliezer. Ketika si Eliezer menembak itu belum terampas nyawanya, belum mati sebetulnya. Mati dengan tembakan terakhir dari Sambo. Bagaimana kalau kemudian pembelaannya dia menembak tapi menembak dinding supaya skenario tembak menembak itu terjadi. Jadi menembak itu bukan menembak untuk menghabiskan nyawa Yosua tapi menembak dinding, Prof. Kan skenario pertama sudah gagal. Itu kan skenario pertama. Bahwa dia nembak, ada tembak menembak, gagal. Jadi tidak perlu harus dipersoalkan. Yang kita lihat adalah keterangan si Eliezer itu lebih jelas. Jadi kalau skenario tembak menembak itu sudah skenario pertama itu yang gagal kan? Ya. Itu. Jadi sebetulnya nggak ada harganya. Jadi ketika Sambo pun mengatakan yang menembak semuanya Richard Eliezer itu juga tidak menjadi pembelaan yang dapat diterima. Tidak, ya tidak memiliki kekuatan pembuktian lah kalau bahasa hukum. Jadi dengan kata lain ya dikesampingkan. Baik. Ya, malah memberatkan. Ya memberatkan kan? Ya. Baik, Prof, ada kesaksian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang kompak sama-sama tidak melihat Sambo menembak Yosua. Padahal mereka berdiri bersama-sama korban dan juga Ferdi Sambo. Itu paling beberapa detik aja, Pak. Beberapa detik antara jongkok, kemudian tembak. Siap. Si Richard menembak. Di sela waktu itu Anda tidak mendengar, woi tembak woi, nggak dengar? Tidak, Pak. Berarti Anda amnesia selektif. Seberapa jauh saudara berdiri dengan Ricky? Kalau nggak salah berdampingan deh, nggak begitu. Berdampingan, oke. Saudara dengar sejajar berdampingan. Ya, tapi duluan saya yang masuk. Iya, tapi kan nggak jauh kan? Tidak. Jadi begitu masuk, Joshua lagi ngadep ke sini. Oke. Bapak marah-marah. Pokoknya yang saya dengar bahasanya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, terus? Saya bergeser tuh. Lagi marah-marah gini, Joshua sempat bilang apa-apa. Yang saya pahamin waktu itu apa, tangannya begini. Saya bergeser dekat meja kompor waktu itu. Saya dengar sekali itu, Bapak bilang hajar Cat, ditembak sama Richard. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Inilah bahasa kamu sama Ricky. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Ricard. Iya. Berdirinya Ricard dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Saya bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pajajaran, Profesor Romli Atma Sasmita. Kita sudah saksikan sama-sama tadi cuplikan sidangnya. Apa pandangan Prof. Romli? Ya, pertama memang hakim tidak sepatutnya. Sebagai hakim ya, karena ada selamping dia mengetahui soal hukum, dia juga dibatasi oleh pedoman perilaku hakim. Ada, saya tahu. Salah satu yang nggak boleh aturan yang ada, tidak boleh memberikan pernyataan menjerat. Tidak boleh. Apalagi menyimpulkan kamu bohong, tuli, bisu, itu udah nggak boleh ya. Oh, kalau itu tadi dari pengacara, bukan dari hakim, ya amnestia selektif.
Tuli bisu hakim loh. Oh, Hakim. hakim ya itu ya. Hakim. Nggak boleh itu apalagi. Jadi banyak menurut saya ya ini pelanggaran-pelanggaran kode etik hakim yang harus diperbaiki. Harus diingatkan lah. Ya. Yang kedua yang penting lagi saya lihat ini baik si Kuat maupun si Richard ya. Ricky itu di back in mind-nya tuh masih skenario yang pertama sebetulnya. Jadi konsisten dengan skenario pertama, yang mana itu adalah satu kebohongan. Satu kebohongan. Jadi memang betul, saya bisa ikut setuju bahwa hakim harusnya bisa lebih cool, menggali saja dengan lebih tajam. Tapi tampaknya memang hakim gemes juga, Prof, karena baik Ricky maupun Kuat ini kan dia tetap kekeh dengan kebohongan. Apa memang mereka bisa diminta jujur ya? Satu, bisa payroll mereka masih digaji mungkin oleh Sambo, keluarga mereka pasti masih ditanggung. Bagaimana hakim bisa menggali atau meminta kejujuran orang yang masih bergantung hidupnya pada seorang Sambo? Bukan di situ. Hakim itu harus lebih sabar dan menggunakan strategi. Ya, strategi tertentu yang digunakan sehingga orang itu mau bicara yang benar. Tahu kita ada pengaruh relasi kuasa, tapi hakim bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bukan menjerat, tapi bisa menggiring dia berbicara yang betul. Bisa itu, ya. Nah, sabar Tapi saja. itu melihat kan kesaksian, kalau Profesor sendiri lihat kesaksian Kuat dan Ricky ini seperti apa? Sama, artinya sama-sama menguatkan, saya katakan awal dari skenario pertama tembak menembak itu masih dibicarakan. Padahal udah nggak ada kan, sudah dibantah sejak awal. Bantah kedua kali ke Kapolri baru cerita apa adanya kan gitu. Sebetulnya itu tadi saya katakan kok masih back in. Nah harusnya oleh hakim dikembalikan lagi. Yang pertama kan begini ceritanya. Mestinya kan. Ya. Ternyata yang kedua karena udah ada pengakuan Eliezer diakui oleh Sambo di depan Kapolri memang itu bohong. Jadi itu sudah nggak hilang. Ya. Sebetulnya. Dalam persidangan kemarin juga ditanyakan soal lie detector atau alat tes kebohongan yang memang diberikan pada para terdakwa ini. Kita ikuti dulu cuplikan sidangnya. Jadi saudara saksi tidak melihat saudara Ferdi Sambo ditembak, apa menembak? Tidak melihat. Saudara saksi pernah diperiksa lie detector? Pernah. Tahu hasilnya? Tahu. Apa hasilnya? Katanya saya berbohong. Saudara saksi berbohong? Di layar itu. Jadi saudara saksi berbohong ketika saudara saksi ditanya lihat tembak Ferdi Sambo tidak, saudara saksi bilang tidak. Hasilnya apa? Berbohong katanya. Berbohong? Iya. Jadi yang benar yang mana? Ya benar saya lah, itu kan robot. Itu robot? Itu ilmiah. Prof, ini juga dikatakan oleh Sambo soal lie detector, itu tidak bisa dipakai persidangan. Kuat hasil tes kebohongannya bohong. Sambo juga ia mengakui lie detektornya menunjukkan bahwa dia bohong. Tapi Sambo kemudian mengatakan bahwa itu tidak bisa dipakai di persidangan. Benar nggak Prof? Yang mana yang benar? Tidak bisa dipakai atau bisa dipakai? Bisa dipakai. Bisa, jadi lie detector itu hasilnya bisa dipakai? Kalau Sambo mengatakan begitu itu kan pendapat dia. Ini kan masalah penggunaan sarana instrumen untuk yang bisa membaca itu yang ahli kan. Nah, harusnya pendapat ahli itu yang diminta oleh hakim. Oke. Sebetulnya. Jadi sebentar Prof, supaya ini clear. Ya. Jadi ketika hakim sendiri sudah punya melihat, punya keyakinan saksi Kuat, saksi Ricky dengan terdakwa Sambo ini tidak jujur, maka lie detector itu bisa digunakan sebagai pertimbangannya. Untuk membantu. Mengungkap kebenaran. Tapi saran saya segini kepada hakim sebetulnya. Nanti kan ada sidang ahli ini. Setelah ini. Sebaiknya semua ahli yang terkait ya. Baik ahli balistik, ahli psikologi, psikiatri. Ya, itu semua memberikan keterangan sebagai ahli. Terkait juga termasuk soal pelecehan. Walaupun tidak secara tegas disebut di dalam dakwaan,
Tapi itu memerlukan suatu perhatian yang serius. Ya, maksudnya gini. Untuk melihat apa yang ingin dilihat dengan mendapat keterangan soal perkosaan harus, itu. Ya, bukan untuk membuktikan, tapi sekedar mengetahui dari ahli bersama visum memang ada atau tidak ada, itu yang jelas. Karena dengan begitu masyarakat luas bisa melihat ya ada keseimbangan keadilan perlakuan terhadap baik korban ya yang ngaku korban maupun si korban korban pembunuhan. Tapi kan visumnya nggak ada, Prof. Kalau biasa hakim bisa meminta sebetulnya. Sudah terlambat. Ya. Tidak ada visum, Prof. Tidak ada visum. Wah, saya kira terlambat ya. Harusnya ada. Jadi sebenarnya jika memang terjadi perkosaan itu, kita wajib untuk ikut berpihak pada korban. Harus. Hanya memang karena ini sudah dibangun dari kebohongan, tidak ada juga visum dan kemudian kemudian secara faktual ini direkayasa sedemikian rupa, maka apa yang disebut dengan pelecehan seksual maupun perkosaan itu menjadi tidak dapat dipercaya. Prof, hakim juga akan melihat atau banyak menggali si Kuat ini. Kita akan lihat ya bagaimana hakim mencoba menggali Kuat Ma'ruf. Ini dia. Pak, kamu tadi cerita apa pas diperiksa? Saya baru ceritain di Magelang, Pak. Tapi baru separuh. Kata Pak Sambo, oh gitu? Udah nggak usah, Wat. Kamu tadi sebelum saya datang ngapain? Saya habis nutup pintu, Pak. Habis nutup balkon saya turun baru ketemu Bapak di dapur. Udah, kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan kamu tiarap. Jadi kamu nggak tahu ada suara tembakan di bawah. Jelas ya? Pak, saya ngomong gitu. Ini untuk bantu Richard. Jelas ya? Ya Pak, udah saya udah ikutin itu ya. Nah, dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur. Nah, serius. Kau mulai kebohongannya dari situ ya kan sampai hari ini kan gitu ya. Baru percaya aku kalau kau bohong. Nah, ya kan kau jujur kali ini baru yang ku percaya di sini. Saudara, ceritanya konsisten. Kalau cerita saudara itu memang dari awal tuh saudara nggak tahu menau, tidak mungkin ini terungkap pada waktu bulan Agustus. Prof. Romli seperti loud and clear sekali untuk menunjukkan bahwa Kuat ini berbohong dari awal sampai akhir. Apa implikasi hukum bagi ia juga memang sebagai terdakwa, tapi seorang saksi yang terus-menerus bohong? Ada sumpah palsu ya, memberikan keterangan palsu di muka persidangan itu satu tindak pidana. Ada itu pasalnya memang, ada ancaman hukumannya. Hanya sejauh mana hakim menerapkan itu. Jadi Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal tidak saja dia dikenakan pasal turut serta dalam pembunuhan, tapi juga memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Tambah itu sebetulnya. Tambah hukumannya. Iya, kalau hakim mau tegas gitu. Baik. Harusnya. Sikap Ricky Rizal yang tidak memberitahukan rencana jahat Sambo pada Yosua dan Richard dinilai jaksa sebagai pembiaran terjadinya pembunuhan. Nah, begitu saudara ditanya, saudara habis itu si FS mengatakan panggil Richard. Saudara turun. Siap. Saudara mengatakan pada Richard apa? Dipanggil Bapak, Pak. Di lantai 3. Habis itu kenapa saudara juga tidak bercerita bahwa saudara juga disuruh untuk melakukan penembakan? Saya kepada tidak, Richard. Siap. Saya tidak dipesani apapun, hanya disuruh memanggil Richard. Kau polisi loh. Siap. Kau polisi, mempunyai insting polisi bahwa ini akan ada kejadian. Mestinya kamu bisa menceritakan pada Richard, gitu loh. Kenapa kau tidak bercerita pada Sambo pada waktu itu peristiwa di Magelang? Kenapa enggak kau cerita perintahnya FS kepada Richard? Bapak, ini bisa menghalangi suatu peristiwa itu. Mohon izin Pak, waktu itu Bapak tidak menyampaikan apapun terkait untuk apa Richard dipanggil. Wah, kalau polisi kok masih punya. Siap. Kau sudah disuruh, kau sudah diberi cerita. Kenapa enggak kau ceritakan pada temanmu? Jadi
pernyataan Bapak yang sedang menangis waktu itu menyampaikan kalau Ibu sudah dilecehkan sama Yosua membuat saya itu bertanya-tanya. Saya juga kaget, saya takut juga. Karena saya sebagai orang yang paling senior di Magelang, Pak. Iya, kamu senior loh. Siap. Mestinya kamu kepada adik-adikmu itu bercerita. Begitu juga pada waktu di Duren 3, kenapa kamu di luar menungguin si Joshua? Kenapa kau tidak bercerita kepada Joshua saat itu? Saya di luar itu bukan untuk menunggu Joshua, Pak. Karena memang saya baru selesai memutar kendaraan. Iya, tapi kan kamu berada di situ dan kamu sudah tahu loh. Yang ada di benak saya waktu dipanggil oleh Pak FS, itu Pak FS menyampaikan kepada saya kalau dia mau manggil Joshua untuk menanyakan kan pastinya. Terus kamu backup saya, amankan saya. Kalau melawan pada saat dipanggil itu, kalau melawan. Baik, kamu itu terserah kamu ya. Siap. Kamu menjelaskan terserah kamu. Tadi sudah dinilai oleh majelis hakim. Kami cuma menegaskan bahwa sikapmu lah terjadinya peristiwa seperti ini. Gitu, sikap. Harusnya kamu bisa mencegah. Karena saya tidak tahu bahwa Joshua itu ada. Terserah kamu. Ya. Saya masih bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pajajaran, Profesor Romli Atmasasmita. Prof, tadi jaksa cukup mencecar kesaksian Ricky. Apakah sikap Ricky itu bisa dihukum? Bisa. Karena yang dilihat dari pasal yang didakwakan itu ada kalimat dengan sengaja. Ya, dengan sengaja itu memang ada niat. Sudah ada niat, sudah mengendaki akibatnya. Ternyata pada ketika di mana dia harusnya mencegah terjadinya akibat, niatnya tuh muncul. Meskipun ia mengatakan bahwa saya tuh kan nggak tahu bahwa Richard itu mau disuruh tembak atau Yosua mau ditembak. Menurut jaksa tadi kamu sudah tahu loh sebelumnya dari Sambo kamu juga disuruh nembak. Kenapa nggak bicara? Artinya yang ingin digali itu oleh jaksa adalah kalau kamu aja disuruh nembak, pasti yang lain yang dipanggil disuruh nembak juga gitu, Prof? Ya, artinya dia harus tahu dengan jawaban seperti itu secara dia tidak sadari dia dianggap turut serta dengan niat untuk membunuh. Kalau turut serta kan sama-sama punya niat membunuh, sama. Akibatnya dikehendaki sama. Jadi mindsetnya sama. Ya. Itu yang kemudian dia dengan jawaban seperti itu sudah semakin yakin majelis bahwa dia turut serta membunuh. Itu sebetulnya. Apakah bisa disebut juga turut serta merencanakan? Ya otomatis karena pasal 340 itu dengan perencanaan itu ya kan itu termasuk. Soal perencanaan, Prof, ini memang menarik. Dia masuk dalam skenario perencanaan. Ya. Itu jadi ia masuk dalam skenario perencanaan. Karena ini menarik juga. Ini ada juga sebagai fakta persidangan soal kesaksian Richard Eliezer bahwa Ricky itu ingin menabrakkan mobil dalam perjalanan Magelang ke Jakarta. Ini dia. Jadi pasca kejadian itu, kami itu sering dipanggil-panggil sama Bapak Ibu di lantai 2. Nah, itu sempat di lantai 2 itu, pada saat saya sama Bang Ricky di samping, Bang Ricky sempat ngobrol ke saya. Belak-belakan Bang Ricky bilang, Chat, sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Ricky bilang, Bang Ricky pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia, Bang Ricky ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju pada Jakarta. Saat Magelang ke Jakarta. Saudara Ricky bercerita kepada saudara bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Beberapa hari setelah 8 Juli, ketika waktu itu klien kami masih satu skenario dengan Anda, ya, masih satu skenario yang dirancang. Saudara saksi mengatakan kepada klien kami bahwa kalau tahu begini, waktu itu di mobil dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya tabrakan saja mobil itu. Kemudian klien kami bilang, tapi abang kan di mobil yang sama. Kemudian Anda bilang,
Saya kan supir, saya yang bawa mobil, dia di sebelah kiri. Bisa dia berbahaya ketika saya kalau mau ketika itu, saya akan bisa melakukan itu. Coba saudara menjelaskan ulang di muka sidang ini peristiwa itu. Siap, tidak ada saya menyampaikan bahwa saya ingin menabrakkan mobil ke Richard. Komunikasi antara Anda dengan klien kami cukup panjang, sehingga klien kami menjelaskannya panjang mengenai pembicaraan itu. Bagaimana mungkin sekarang Anda bisa dengan gampang bilang tidak ingat? Bukan tidak ingat Pak, tidak ada saya pernah mengatakan itu. Baik, another amnesia selektif kalau menurut kami ya. Siap. Prof. Romli, jadi ingin digali lagi soal ikut serta merencanakan pembunuhan. Tadinya begitu kan, si siapa Eliezer kan, tapi dengan jawaban tadi barusan ya selesai. Apa selesai maksudnya gimana? Artinya tidak berlanjut, tidak bisa dapat dibuktikan bahwa memang si Ricky ini memang ada tujuan menghabisi lah si Yosua. Jadi memang itu pembicaraan yang sama saja dengan pengakuan Putri, saya dilecehkan, tapi nggak ada lagi saksi yang lain yang dengar. Itu kan masalah. Ya, karena gini, Prof, soal perencanaan ini ya, beberapa kali hakim juga mengatakan sudah merencanakan, termasuk ketika menggali keterangan atau kesaksian Kuat Ma'ruf. Karena waktu itu setelah mau isoman, Ma'ruf duduk di mana, mobil kemana untuk di Duren 3 ke Saguling. Itu Kuat Ma'ruf terus dicecar oleh hakim. Kenapa kok kamu duduk di belakang? Siapa yang menyuruh duduk di situ? Dan kemudian hakim mengatakan inilah sudah merencanakan. Yang banyak pihak melihat statement hakim itu sungguhnya ingin memperlihatkan perencanaan pembunuhan ini sebenarnya sudah sejak dari Malang. Tidak saja dari keterangan Richard Eliezer, tetapi juga bagaimana berangkat dari Saguling, dari Duren 3 ke Saguling itu sesungguhnya bukan sesuatu yang spontan untuk isoman, tapi sudah menjadi bagian dari perencanaan pembunuhan. Tapi kalau itu dalam pikiran hakim, pertanyaan kita kan saya ya terutama apa urusannya dengan Sambo? Kan tidak ada Sambo di antara mereka ketika sini. Bagaimana bisa mengerangkaikan sampai ke turut merencanakan? Masalah loh itu. Artinya kalau ada Sambo, dari Magelang masih ada Sambo mungkin. Tapi kalau Sambonya di Jakarta, dia berbincang-bincang sendiri antara mereka, apa urusannya? Dan buat Sambo bisa mengelak, saya kan tidak di sana. Jadi kalau hakim ke sana tujuannya ya percuma. Kalau begitu apakah kemudian Prof juga melihat pesimis bahwa ini nggak bisa dijerat 340 dengan hukuman yang maksimal? Oh bukan di sana justru. Tetap bisa atau? Bisa. Tetap bisa 340 dengan hukum maksimal? Tapi bukan pada fakta yang tadi. Oke. Fakta yang mana Prof? Fakta yang mengatakan bahwa dia sudah mendengar dari istrinya ada pelecehan. Dia tidak jadi datang tapi dia memikirkan bagaimana caranya. Setelah itu kemudian kejadian besoknya kan. Ada waktu untuk perencanaan itu maksudnya di dalam hukum ya, penjelasan doktrin, jurisprudensi, ada waktu, tenggang waktu antara berpikir akan melakukan sesuatu dengan terjadinya peristiwa. Ada waktu, tenggang waktu. Termasuk juga ada tenggang waktu untuk mempersiapkan sarana, pistol yang digunakan, peluru dan sebagainya. Kemudian ada juga pertemuan, ya kan, berempat. Ya. Nah, ada lagi yang disebut di lantai 3 di Duren 3. Itu bisa disebut juga sebagai bagian dari perencanaan. Bagaimana dengan alibi terdakwa Sambo yang mengatakan saya emosi. Ya, bisa masuk akal emosi. Tapi pertanyaannya ya kan, kalau emosi yang terdesak seperti itu harusnya pada hari itu juga ditembak. Itulah yang menjelaskan secara ketika datang telepon dari istrinya, dia harus datang ke sana tembak gitu, lain kan. Ini enggak nunggu dulu, sempat rapat dulu, bertemu dulu, kamu nembak nanti saya kawal, gitu. Pembagian peluru, nah itu udah perencanaan, udah terang benderang kalau menurut saya. Tinggal bagaimana siapa yang melakukan, siapa yang nyuruh, siapa yang membantu, siapa yang turut serta di antara mereka itu bagi-bagi itu.
Sejumlah perwira tak kuasa meluapkan emosi pada Sambo karena karir kepolisian mereka hancur. Siapa layak terima vonis terberat akibat skenario Sambo? Demosi 3 tahun. Saudara tidak dijadikan tersangka dalam hal ini, terdakwa dalam perkara ini? Tidak. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain yang anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan kami. Bayangkan majelis hakim, kami Kabak Gakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa. Bayangkan majelis hakim bagaimana keluarga kami. Apa hukuman saudara? Di PTDH yang mulia. PTDH, dan saat ini saudara juga dijadikan terdakwa di perkara ini. Bagaimana perasaan saudara? Sedih yang mulia. Kenapa sedih? Ya, saya hanya bekerja aja yang mulia. Bagaimana? Hanya bekerja yang mulia. Hanya bekerja saja. Siap. Apa jabatan saudara sebelumnya? Wakaden Paminal. Wakaden Paminal. Kemudian saudara dibohongin seperti ini. Saudara sudah di PTDH dan sekarang saudara menjalani pidananya. Demosi waktu itu yang mulia. Demosi selama 8 tahun yang mulia. 8 tahun. Atas kesalahan apa? Kurang profesional yang mulia. Kurang profesional. Di mana letak tidak profesional saudara? Mulai dari olah TKP yang mulia. Mulai dari olah TKP. Kemudian barang bukti diambil oleh pihak lain maksudnya saat Kemudian barang bukti diambil alih oleh pihak lain. Sudah sekolah Sespim? Sudah yang mulia. Dan saudara akhirnya terhambat untuk melanjutkan karir saudara. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pajajaran, Profesor Romli Atmasasmita. Menurut Prof, apa yang ingin didapatkan oleh hakim dengan menanyakan perasaan pada para perwira yang terlibat dalam kasus Sambo ini, dipatsuskan, kena sidang etik, demosi 8 tahun, sambil menangis menceritakan perasaannya. Apa yang sebenarnya ingin didapat oleh hakim? Sebetulnya kan begini, hakim ingin memperlihatkan pada Sambo terutama ya, dan juga masyarakat di luar bahwa kasus ini bukan masalah sendiri, masalah bersama. Ya kan, di sini ingin membangkitkan juga semacam solidaritas lah, moral dan sosial terhadap kasus seperti ini juga bagi pimpinan Polri. Ya, ke depan harus lebih cermat ya, peraturan internal yang lebih diperketat sehingga tidak ada hubungan relasi kuasa bahasa yang begitu powerful sehingga orang bisa sangat abusive. Nah, itu. Prof, jadi memang dampak apa yang dilakukan oleh Sambo ini luar biasa, tidak saja tentang satu nyawa yang dibunuh tapi tentang kerusakan institusi. 34 orang demosi. Dan itu masa adalah depannya. Salah satu pertimbangan hakim untuk memperberat ancaman hukum membuat Sambo. Karena iya kan? dampaknya itu. Ya, iya. Prof, 34 demosi, mereka tidak jadi terdakwa tapi bisa dibilang masa depan mereka yang sosial yang berat. Sudah mereka bangun jadi sia-sia. Bagaimana dengan terdakwa, para perwira yang jadi terdakwa? Ketika semua mengatakan dibohongi, merasa tidak berani karena seorang kadif propam yang minta, layakkah mereka dibebaskan? Ya, itu menjadi pertimbangan hakim tentunya ya. Hal yang memberatkan apa, yang meringankan apa, ketidaktahuan termasuk. Tapi ketidaktahuan saja bahwa dia ternyata dibohongi bukan alasan untuk mengurangi berat hukuman. Karena semua, kalau istilah kita orang hukum pidana selalu didasarkan pada dua hal. Sengaja atau culpa, lalai. Tapi kan lalai udah nggak ada di sini. Karena dakwaan itu tidak ada unsur lalai. Tinggal lagi sengajanya apa sengaja yang ringan atau yang berat. Ada lagi. Ya, itu tentu bagian hakim mempertimbangkan.
hanya satu kalau saya ya, kalau melihat dari perkembangan kasus dari awal, skenario yang buat Sambo, yang menghapus semua TKP, ya kan, menghapus jejak dia, semua dia, aktor intelektualisnya ya dia, pasti ya perkiraan ini pemberatan hukuman akan dihadapi oleh Sambo. Prof. Romli Atmasasmita, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Rosyana Silalahi, sampai jumpa.